khusus mereka-mereka yang biasa mengamen di lampu merah dan lain sebagainya. Suatu hari saya pengen mereka itu tampil di taman budaya gitu, agar mereka bisa menunjukkan talentanya. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Kepala UPT Taman Budaya Sumatera Utara, yakni Bapak Rahmat Hadi Saputra Harahap SE. Beliau tentu sekarang kawan-kawannya para seniman di Taman Budaya. Betul gitu ya Bang ya? Betul Om Bahar. Iya, luar biasa. Sosoknya sangat familiar, akrab. Beliau sebelum menjadi Kepala Taman Budaya adalah di protokol ya Pak? Betul. Boleh cerita Oke. lah. Terima kasih nih Om Bahar. Saya senang sekali nih, bangga diundang Om Bahar nih di podcastnya Om Bahar. Ya, ya. Jadi saya mulai di Taman Budaya dari tanggal 29 Mei 2020. Tapi awal karir saya sebetulnya saya menjadi pegawai negeri CPNS saya di Kabupaten Serdang Bedagai. Sampai tahun 2011, kemudian saya pindah ke Provinsi Sumatera Utara, ke Pemprov Su. Pada tahun 2011 saya masuk di protokol. Pada saat itu masih di Biro Umum. Jadi belum ada Biro Humas Protokol, masih bergabung di Biro Umum Setda Propsu. Sampai tahun 2017 akhirnya saya dipercaya jadi Kasubag Hubungan Keprotokolan. Ketika itu juga munculnya Biro Humas Protokol, pecah dari Biro Umum, berdiri sendiri menjadi satu biro. Kita dipercaya jadi salah satu Kasubag di bagian protokol. Selama 3 tahun lebih saya di sana, dan akhirnya lah tanggal 29 Mei saya dipercaya kembali di Kepala UPT Taman Budaya. Oke, jadi berarti baru masih harum-harumnya nih, ya Bang. Jadi kami atas nama kawan-kawan seniman pertama mengucapkan selamat dulu. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi ke depan. Tentunya yang pasti Pak Rahmat ini punya obsesi atau angan-angan bagaimana sih mengemas berdasarkan pengalaman di protokoler, bagaimana pendekatan dengan seniman ini supaya lebih akrab lagi nih. Jadi Om Bahar, hari ini sebenarnya tepat 2 bulan saya di UPT Taman Budaya. Saya melihat masih banyak PR-PR yang harus kita lakukan ini, yang harus saya kerjakan di Taman Budaya. Mungkin teman-teman seniman semua juga sudah dengar bahwa UPT Taman Budaya akan berpindah lokasi ke Pekan Raya Sumatera Utara. Itu merupakan PR utama. Tetapi sebetulnya ketika kita selesai pindah ke sana, tugas kita masih banyak nih Om. Di sana kita harus juga melengkapi fasilitas kita sesuai standar taman budaya seperti apa kan begitu. Kemudian kita kan tidak selesai di situ. Kita bagaimana harus berpikir bagaimana seni dan budaya di Sumatera Utara ini bisa semakin maju, semakin berkembang, yang selama ini mungkin sudah ditinggalkan generasi-generasi muda kita. Bagaimana kita membina mereka agar mereka bisa bisa kembali mengenal apa itu seni budaya Sumatera Utara. Jangan mengikuti zaman sekarang sudah digital semua, zaman-zamannya gadget, semuanya lupa dengan seni budaya. Padahal kalau kita lihat sebetulnya seni budaya ini bukan sesuatu yang kuno. Seni budaya ini yang harusnya bisa kita jual nih. Sumatera Utara ini kan seni budaya luar biasa. Di Bali hanya seperti itu bisa mereka jual. Kita Sumatera Utara mungkin Om Bahar pasti lebih paham lah kalau cerita seni budaya. Kalau saya kan orang baru nih di kesenian. Kalau Om Bahar nih sudah namanya juga Ketua Dewan Kesenian Sumatera Utara. Wah, udah teruji nih pasti tentang kesenian, pasti lebih paham lah. Cuman
kita lihat nih sekarang bagaimana dengan regenerasi kita di Sumatera Utara, anak-anak muda kita, mereka seperti seakan-akan tidak mengenal lagi Om. Jadi tugas kita nih Om, tugas bersama. Iya, Mohon betul. dukungan Om Bahar juga Iya. nantinya sebagai ketua DKSU. Baik, sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh, potensi itu harus terus kita kembangkan. Jadi siapapun yang menjadi pimpinan, khususnya di Taman Budaya saya kira, karena kita sudah tahu, apalagi punya semangat muda, punya semangat yang luar biasa seperti Bang Rahmat, kita berharap akan lebih maju lagi. Terima kasih Om. Ya, Kalau didukung Om Bahar kita yakin Om. kalau melihat perjalanan sejauh ini, tentunya Bang Rahmat saya ini kan tetap juga monitor, apalagi di Pemprov itu di protokoler terlalu dekat dengan kawan-kawan. Ada banyak seniman yang juga wartawan, kawan-kawan di jurnalis itu banyak juga yang seniman. Ada yang sastrawan, ada yang teatrawan misalnya kan. Pasti ada satu dua orang yang kenal yang mungkin gimana ya, kedekatannya lebih intens dengan Bang Rahmat. Kira-kira gimana cerita? Sebetulnya sih semua sama ya Om, semua sama. Bahkan sebetulnya kalau Om Bahar ini juga kenalnya kita malah sebelum saya di sini kan gitu. Kenalnya saya Om Bahar juga karena profesi saya dulu di protokol kan gitu. Tapi ketika kita di sini kita coba merangkul semuanya lah. Kita coba merangkul semuanya. Memang saya lihat ada teman-teman dari seniman-seniman ini berprofesi juga sebagai jurnalis, ya kan. Bahkan saya juga memanfaatkan dalam arti positif ya Om, memanfaatkan dalam arti positif kepada teman-teman seniman ini agar bisa lebih memberitakan Taman Budaya ini, diangkat sisi-sisi positifnya, jangan yang negatifnya, karena kan Taman Budaya ini punya kita bersama Om, kebanggaan kita bersama. Kita pengen Taman Budaya yang kedepannya ya seminimalnya di Pulau Sumatera yang terbaik lah Om. Sebetulnya teman-teman seniman yang juga berprofesi sebagai jurnalis merupakan suatu ini ya Om ya, merupakan sesuatu yang positif yang bisa membantu kita gitu. Agar bisa mempromosikan kita nih Taman Budaya, kegiatan-kegiatan kita, apa acara-acara yang akan kita laksanakan, mereka bisa membantu nih Om. Iya betul. Maaf dulu nih Pak. Biasanya style kita itu pakai kacamata. Waduh. Tapi tadi lupa karena terkagum-kagum dengan. Luar biasa. Saya pakai nih. Luar biasa. Silakan Om. Nanti penonton bertanya-tanya kok nggak pakai kacamata. Banyak kawan yang selalu cerita, wah sosok Pak Rahmat itu lebih dekat. Bahkan mungkin pengalaman waktu saat di Sergei misalnya, punya pengalaman bagaimana melihat kesenian di Sergei, bolehlah cerita sedikit sehingga ketika jadi protokol Pemprov sekarang menjadi kepala UPT, wah ini ada bekal sedikit nih kira-kira gitu. Sebetulnya dimanapun pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari ya Om. Dari mulai kita di Serdang Bedagai itu juga kaya dengan seni budayanya, khususnya kan Melayu ya, Melayu gitu. Kita masuk ke provinsi, kita berprofesi sebagai protokol, sehari-hari kita disibukkan dengan acara, kita banyak tuh melihat kegiatan-kegiatan gitu kan. Bahkan dulu saya datang ke Taman Budaya ini juga ketika acara Pekan PPSS ya. PPSS November 2018 ya Om ya, 2018. 2017 atau 2018 ya. Saya datang ke sini pertama kali itu bukan sebagai kepala UPT Taman Budaya, pada saat itu kita masih protokol nih, melihat kan gitu, kita masih ada lah di benak saya tuh melihat acara-acara itu. Bukan banyak kita selama mengikuti pimpinan tuh, kita banyak melihat acara, boleh acara yang sederhana sampai acara yang kelasnya juga luar biasa kan itulah yang bisa kita jadikan bekal ketika kita menjadi di
Kepala UPT Taman Budaya ini. Tapi masih banyak lah yang harus saya pelajari dari teman-teman semua. Tidak hanya itu Om, kan kesenian ini kan banyak ya Om ya, ada seni tari, musik, seni rupa, sastra dan sebagainya. Itu hanya sebagian kecil Om. Itu hanya sebagian kecil. Saya sadar saya masih banyak kekurangan. Saya masih butuh banyak belajar nih Om. Ya, artinya kan pengalaman dekat dengan pimpinan itu kan sesuatu yang luar biasa. Barangkali banyak yang bisa kita dapat dari situ, misalnya pandangan pimpinan saat ini misalnya, oh Pak Rahmat bisa menyerap, wah ternyata Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, ataupun seluruh pimpinan SKPD sekarang cenderungnya seperti ini untuk kemajuan seni budaya kita. Mungkin bisa dapat gambaran kira-kira. Ya, jadi sebetulnya pimpinan kita, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ibu Sekda semua pasti tentunya ingin kesenian dan kebudayaan Sumatera Utara ini lebih bisa kita kembangkan Om. Kita itu merupakan PR kita juga di tahun budaya karena kita ini kan secara teknis kita yang terdepan nih Om. Kita yang terdepan untuk memajukan seni dan budaya. Tugas kita melakukan pembinaan, tugas kita melaksanakan pagelaran. Gitu. Kita mau seni budaya ini ya muncul lah Om, tampil lagi Om, tampil di saat-saat zaman yang sudah mulai melupakan, itu tugas kita Om. Nah, jangan sampai seni budaya Sumatera Utara yang begitu kaya Om hilang. Memang itu tugas berat Om. Ya benar sekali. Barangkali di masa pandemi COVID ini bersamaan dengan pergantian pimpinan di Taman Budaya, Bang Rahmat bisa melihat praktis kegiatan latihan, pagelaran kita kan nggak ada sama sekali. Ini kan mungkin para seniman, para penggiat kesenian, wah kok jadi gini? Mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit supaya mereka jangan bertanya-tanya. Kita nih selama masa pandemi COVID-19 memang banyak yang jadi korban ya Om. Banyak kegiatan kita terhenti, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan yang biasa dulu berlatih. Gitu. Dulu saya dengar dan yang saya tahu setiap hari ini penuh dengan sanggar-sanggar yang berlatih. Gitu. Tetapi saya menyampaikan kepada seluruh teman-teman seniman, janganlah pandemi COVID-19 ini menghentikan kita untuk berkarya Om. Iya. Berkarya tidak hanya di Taman Budaya. Berkarya bisa dari mana saja. Bisa dari rumah, bisa dari mana saja, semua bisa. Ya, cuman kita kan paham ya ke kondisi sanggar-sanggar yang dulunya yang tidak mempunyai fasilitas yang memberikan harapannya di Taman Budaya untuk berlatih. Kami mohon bersabar lah. Tetapi saya ke depannya mungkin di masa pandemi ini kita nggak mungkin terus seperti ini. Kita akan memberikan izin untuk melaksanakan berlatih di Taman Budaya, tetapi mungkin kita akan atur jadwalnya tidak sepadat dulu lagi, dan aturan-aturan protokol kesehatan tetap kita laksanakan Om. Dan saya mohon nih nanti kalau udah pindah ke Peresu, sanggar-sanggar semuanya, ayo dong ke tempat kita yang baru gitu. Benar sekali harapan itu, dan kita yakin kawan-kawan semuanya akan mendukung. Cuma kalau ada 1-2 orang yang mungkin masih kurang terima, ada merasa jauh, itu biasa. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu semuanya akan lebih baik. Saya kira gitu ya. Ya, saya paham Om. Kondisi teman-teman yang sudah 30 tahun, 20 tahun lebih di sini pasti berat untuk berpindah ke PRSU. Saya aja Om yang baru 2 bulan di sini, saya merasakan memang Taman Budaya ini punya karisma Om. Wah, ini kayak Taman Budaya ini tempat-tempat yang melahirkan banyak sejarah Om. Banyak sejarah seni budaya Sumatera Utara lahir dari sini Om.
Iya betul. Nah, makanya jangankan mereka yang sudah berpuluh tahun, kita saja yang baru 2 bulan, saya sedih nih Om sudah meninggalkan ini. Tetapi kita mau buat apa Om? Daripada kita harus bertahan di sini, kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Lebih baik kita berpindah, kita berusaha untuk memberikan lebih baik. Iya. Dan mungkin harapan saya juga nantinya Taman Budaya ini tetaplah berfungsi sebagai gedung kesenian. Kesenian. Wah, Nah, itu kata kuncinya. nah, Artinya di PRSU Taman Budaya dengan berbagai kegiatan berlangsung di Taman Budaya ini akan menjadi Taman Budaya Medan gitu kira-kira ya. betul. Jadi tetap gedung kesenian. Gedung kesenian. Kita tinggalkan demi kebaikan, Om. Oh iya. Kita bukan tinggalkan untuk sesuatu hal yang negatif, tapi Iya. kita tinggalkan, saya berharap nantinya kita tinggalkan ini Taman Budaya yang dulu di Jalan Perintis Kemerdekaan ini tetap bertahan, berfungsi untuk teman-teman berkegiatan kesenian, Om. Wah, luar biasa. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dan harapan ini tidak lagi menjadi pertanyaan yang gimana gitu kawan-kawan seniman. Wah, luar biasa nih. Kita kan ngelihat sekarang kesenian di mana-mana, khususnya ini perlu juga perhatian barangkali. Kita hanya menyampaikan saran. Ada sekelompok orang atau anak-anak atau per individu di jalanan yang masih main dengan ngamen di jalanan. Itu mungkin pengaruh atau bagaimana supaya bisa kita tertibkan, kita rangkul, suatu saat kita ajak berlatih misalnya, atau kita beri tempat dia untuk menampilkan kebolehannya. Gimana kira-kira? Ya, bener tuh Om. Jadi saya juga punya impian nih, gimana teman-teman yang sebetulnya mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa Om, tetapi mereka tidak punya wadah, mereka tidak punya fasilitas. Iya, iya. Ya kan? Kita pengen bagaimana mereka itu bisa kita bantu, lebih kita arahkan, kan gitu. Mungkin mereka karena ketidaktahuan mereka harus kemana nih, Iya, ya iya. kan? Nah, mereka punya kemampuan bermain musik yang luar biasa. Kita pengen mereka itu di Taman Budaya, kita pengen membuat suatu program seperti mungkin kegiatan kumpul musik jalanan gitu kan Om, khusus mereka-mereka yang biasa mengamen di lampu merah dan lain sebagainya. Suatu hari saya pengen mereka itu tampil di Taman Budaya gitu, agar mereka bisa menunjukkan talentanya dan Ini. kita bisa meningkatkan perekonomian mereka loh Om. Iya. Ya. Ada semacam lomba, Betul semacam loh. festival gitu ya kan. Jadi Betul. mereka terpacu, ada juga yang memperhatikan untuk sebuah pembinaan. Iya. Saya kira gitu. Dan Betul. bukan cabang seni musik aja. Tidak Om. Banyak cabang lain juga. Saya kira gitu ya. Banyak sekali. Kemudian nanti ini harapan kita melalui KUPT Taman Budaya, kita jalin kerjasama dengan stakeholder lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan di Taman Budaya mendapat juga tanda kutip sponsor supaya lebih hidup. Betul nggak kira-kira? Betul Om. Karena kalau kita hanya mengharapkan anggaran dari pemerintah, semua itu nggak akan cukup Om. Kita ini kemampuan kita terbatas dari sisi anggaran. Kita mohon juga bantuan dari teman-teman, dari pihak-pihak swasta yang dapat mendukung kelancaran kita berkegiatan. Kita butuh bantuannya Om. Kita nggak bisa berdiri sendiri Om. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita masih butuh bergandeng tangan untuk mengembangkan kesenian ini Om. Artinya memang pintu terbuka untuk siapa aja. Wah pasti Om. Luar Pasti. biasa. Oke, kita yakin sekali energi ini mengalir dan menjadi inspirasi, apalagi beliau dalam usia muda sekarang sudah menduduki jabatan UPT Taman Budaya. Ini jabatan strategi dan bergengsi sebenarnya. Wah gitu ya Om ya. Iya, kalau kita lihat pengalaman terakhir, misalnya saya kebetulan ikut pertemuan Taman Budaya se-Indonesia yang di Palangkaraya. Temu Karya ya. Temu Karya namanya. Itu luar biasa. Masing-masing mereka menampilkan sebuah pagelaran kesenian yang memang sudah dipersiapkan matang. Dan taman budayanya betul-betul indah, tertata dengan rapi.
Harapan kita kalau boleh nanti disarankan melalui Bapak KUPT, kita sarankanlah kepada Bapak pemerintah yang berwenang bisa dibangun gedung yang representatif misalnya. Pasti Om. Iya, iya. Itu tugas saya Om. Ah, Itu janji saya sama teman-teman seniman. Doakan saya, dukung saya, bantu saya Om, kasih masukan nama saya. Saya akan memberikan yang terbaik Om untuk Taman Budaya. luar biasa, mantap. Ini Pak, hal-hal seperti ini sebenarnya komitmen itu. Karena apa? Kadang-kadang kawan-kawan seniman bertanya, nanti cuma cakap-cakap istilah orang tuh. Kan alah, jangan gitulah. Tapi semua itu butuh waktu ya Om. Iya. Kasih saya waktu untuk memperjuangkannya. Insya Allah Om. Iya. Ya, Pokoknya kata orang Medan jangan apa kali ya. Oh, jangan. Tapi kita punya cita-cita yang luhur ya. Iya Mudah-mudahan. Om. Saya yakin semangat ini akan didukung dan saya akan coba kawan-kawan juga untuk mensugesti mereka bahwa kita ingin maju-maju bersama. Saya kira gitu aja. Hari Siap. ini pertemuan kita luar biasa. Terima kasih Om Bahar Iya. sudah diundang di podcast Senyum Om Bahar. Semoga podcastnya semakin sukses. Iya. Om Bahar memang luar biasa. Ya, terima kasih. Baik. Sekian perjumpaan kita dengan Bapak Kepala Taman Budaya Sumatera Utara. Tetap tersenyum dan berpikir indah.